Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya. Terima kasih. Bab 1 Pembebasan dari Penjara. Akhirnya aku keluar, lalu Hagen menghirup udara segar di luar dan berteriak sekuat tenaga. Di belakang Hagen adalah penjara Hongcheng. Dia dipenjara selama 3 tahun dan akhirnya dibebaskan hari ini setelah menjalani hukumannya. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tuamu. Hagen membawa tas kanvas compang-camping dan bergegas ke rumah. Orang tuanya belum pernah melihatnya sekali dalam 3 tahun, dan sekarang Hagen sangat mengkhawatirkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Hagen terus melihat cincin perunggu yang dikenakannya. Cincin itu diukir dengan naga yang hidup, dan ada kata perintah di posisi kepala naga. Cincin ini diberikan kepadanya oleh sesama narapidana Lao Long Tou ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini. Kepala naga tua ini adalah orang yang sangat aneh. Dia membicarakannya sepanjang hari, mengatakan bahwa dia adalah penguasa kuil Tianlong, yang mengetahui astronomi dan geografi, dan mahir dalam kedokteran forensik, yang dapat menghidupkan kembali orang. Semua orang menganggap kepala naga tua ini sebagai orang gila dan tidak mau memperhatikannya. Hanya Hagen yang akan mengobrol dengan kepala naga tua ketika dia tidak ada hubungannya, dan dia bahkan memberinya beberapa makanan. Lao Long Tou memberitahu Hagen beberapa hal aneh setiap hari, seperti kuil Tianlong, dan Pulau Suolong, hal-hal yang belum pernah didengar Hagen. Kemudian, pemimpin tua meminta Hagen untuk menemaninya bermeditasi dan berlatih setiap hari, tetapi Hagen juga bosan, jadi dia belajar bersamanya. Tapi siapa tahu, 3 tahun kemudian, Hagen benar-benar mengikuti naga tua itu untuk melatih keterampilan dan keterampilan medisnya. Tepat ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini, Lao Long Tou menyerahkan cincin itu kepada Hagen dan memberitahu Hagen bahwa pada tanggal 15 Juli tahun ini, biarkan Hagen pergi ke pulau yang tidak disebutkan namanya di Laut Cina Timur, tidak peduli apa, selama dia menunjukkannya. Cincin itu ketika dia tiba di pulau itu, dia akan bebas. Seseorang akan menjemputnya, dan kemudian Hagen akan memiliki peluang besar. Karena dia belajar banyak dari Lao Long Tou, Hagen percaya pada kata-kata Lao Long Tou dan setuju, tetapi masih ada beberapa bulan sebelum 15 Juli. Sebelum dia menyadarinya, Hagen sudah berjalan ke pintu rumah, melihat rumah bobrok di depannya. Wajah Hagen penuh dengan kerumitan, dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang tuanya dalam 3 tahun terakhir. Karena dorongan hatinya sendiri, orang tuanya pasti berada di bawah banyak tekanan. Memikirkan kembali 3 tahun yang lalu, mata Hagen masih berkedip karena marah. 3 tahun lalu, Hagen dan pacarnya Geng Shanshan telah mencapai titik pembicaraan tentang pernikahan, keduanya adalah teman sekelas kuliah dan telah berbicara selama 2 tahun. Tetapi suatu hari, pada malam pengiriman Geng Shanshan pulang, keduanya bertemu dengan Xiao Lei yang mabuk. Xiao Lei ini adalah generasi kedua yang terkenal kaya di Hongcheng, dan dia telah melakukan semua hal buruk. Akibatnya, ketika Xiao Lei melihat bahwa Geng Shanshan cantik, dia menjadi berniat buruk, dan mulai bertindak atas Geng Shanshan. Sebagai generasi kedua kaya lokal yang terkenal, Xiao Lei bahkan tidak melihat Hagen sama sekali. Melihat pacarnya dihina, Hagen menjadi gila. Mengambil batu bata dan menghancurkannya di kepala Xiao Lei. Hasilnya dapat diprediksi. Xiao Lei yang kuat dan kuat dipukuli, tentu saja, dia tidak akan membiarkannya pergi, dan langsung memanggil polisi dan menangkap Hagen. Dihukum 3 tahun penjara karena cedera yang disengaja. Baru pada hari ini Hagen dibebaskan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Hagen dengan lembut mengetuk pintu. Siapa ini? Pintu terbuka, dan seorang wanita tua dengan rambut putih dan sosok reot menjulurkan kepalanya, meraba-raba ke depan dengan satu tangan. Siapa? Siapa yang mengetuk pintu? Mata wanita tua itu tertutup, dan jelas dia tidak bisa melihat apa-apa, jadi dia buta. Ketika Hagen melihat wanita tua di depannya, dia tercengang, matanya terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak percaya bahwa wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput di depannya ini sebenarnya adalah ibunya, Tang Hongying. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, bagaimana ibunya menjadi seperti ini? Bu, ini aku Hagen.
Hagen melangkah maju untuk mendukung ibunya dan berteriak dengan penuh semangat. Hagen? Apakah itu benar-benar kamu? Tang Honging menyentuh wajah Hagen dengan kedua tangannya, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Bu, ini aku, ini aku. Mata Hagen juga merah. Bu, ada apa denganmu? Ada apa? Hagen tidak mengerti mengapa ibunya baik-baik saja ketika dia pergi. Mengapa dia menjadi seperti ini hanya dalam 3 tahun? Hei, ceritanya panjang, ayo masuk. Tang Honging menarik Hagen ke kamar. Melihat ruangan yang sederhana, hampir kosong, Hagen tercengang. Meskipun keluarga mereka tidak kaya, tetapi ayahnya memiliki pekerjaan formal, sehingga masih mungkin untuk mencapai kehidupan yang berkecukupan, tetapi bagaimana keluarga menjadi seperti ini sekarang? Bu, apa yang terjadi di rumah? Ketika Hagen melihat penampilan keluarga, dia bertanya kepada ibunya. Hei! Tang Honging menghela nafas, setelah kamu pergi. Tang Honging menceritakan satu persatu, ternyata setelah Hagen dipenjara, keluarga Xiao tidak berniat membiarkan mereka pergi, dan menuntut kompensasi 1 juta yuan. Pada akhirnya, tidak mungkin. Orang tua Hagen menjual rumah pernikahan Hagen dan meminjam banyak uang, tetapi mereka masih tidak bisa mendapatkan cukup. Pada akhirnya, ada 300.000 yang tersisa, dan mereka hanya bisa membayar keluarga Xiao secara angsuran. Karena alasan ini, pekerjaan ayah Hagen tidak lagi tersedia, dan dia hanya dapat mencari nafkah dengan menyapu jalanan, sementara ibunya membasuh wajahnya dengan air mata sepanjang hari, dan matanya dibutakan oleh tangisan. Inilah sebabnya mengapa Hagen dipenjara selama 3 tahun, tetapi orang tuanya tidak pernah melihatnya sekalipun. Mendengarkan ucapan ibunya, Hagen perlahan mengepalkan tinjunya, dan ada niat membunuh yang agung di kedalaman matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Xiao akan begitu kejam, ini untuk membunuh keluarga mereka. Bu, bukankah Geng Shanshan itu peduli padamu sama sekali? Hagen bertanya dengan wajah bingung. Bahwa Geng Shanshan adalah istrinya yang akan melewati pintu, dan dia dipenjara karena Geng Shanshan itu. Tidak mungkin Geng Shanshan melihat orang tuanya seperti ini dan acuh tak acuh, bukan? Oh, jangan bilang, keluarga Geng tidak peduli, bahkan mahar yang kami berikan, saya ingin kembali, tetapi mereka tidak memberikannya. Mereka mengatakan itu bukan salah mereka bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Menikah? Itu karena kamu dipenjara, jadi mas kawinnya tidak akan dikembalikan. Ayahmu meminta mereka untuk sebuah teori, dan mereka dipukuli oleh keluarga mereka. Semakin banyak Tang Honging berbicara, semakin pahit hatinya, dan pada akhirnya dia tidak bisa menghentikan air matanya. Bab 2. Kalau begitu keluarga Geng benar-benar seperti ini? Alis Hagen menyatu dengan erat, dia tidak percaya bahwa Geng Shanshan benar-benar seperti ini. Ketika dia ditangkap, Geng Shanshan menangis dan berkata bahwa dia akan menunggunya keluar, dan keduanya akan menikah. Bagaimana itu menjadi seperti ini? Hagen memutuskan untuk meminta Geng Shanshan mengklarifikasi. Tetapi pada saat ini, pintu itu tiba-tiba dibanting dengan kuat, begitu kuat sehingga hampir menjatuhkan pintu. Mendengar ketukan di pintu, wajah Tang Honging tiba-tiba menjadi pucat, dan dia bisa melihat bahwa dia sangat ketakutan. Bu, siapa ini? Melihat ekspresi Tang Honging, Hagen bertanya dengan cemberut. Jangan khawatir tentang itu, cepat kembali ke rumah, jangan keluar. Tang Honging mendorong Hagen ke kamar dan membuka pintu dengan gugup. Pintu baru saja terbuka, dan seorang pria botak dengan 4 atau 5 tato dan wajah garang masuk. Bagaimana uangnya disiapkan? Kepala botak memandang Tang Honging dan bertanya. Kakak botak, semuanya sudah siap, siap. Tang Honging terus mengangguk, mengulurkan tangan dan meraba-raba untuk mengeluarkan tas kain dari sudut. Pada saat ini, banyak tetangga di lingkungan itu juga berkumpul, melihat orang-orang berkepala botak, mereka semua bersembunyi jauh. Orang-orang ini datang untuk meminta uang setiap bulan, mereka benar-benar ingin membunuh orang. Tidak ada hukum kerajaan sama sekali. SSST, pelankan suaramu, orang-orang ini semua dikirim oleh keluarga Xiao untuk mengumpulkan uang secara teratur. Beberapa tetangga bersembunyi di samping, berbicara dengan marah, tetapi tidak ada yang berani peduli. Pada saat ini,
Kepala botak itu meraih tas kain di tangan Tang Hongying, membukanya, dan meliriknya. Apa-apaan ini? Kepala botak itu mengerutkan kening dan membalik tasnya. Ada beberapa uang kertas tua berserakan di lantai. Ada 100, 50, 1 atau 2, dan bahkan lebih banyak lagi. Koin kotor. Bisakah sampah ini bernilai 10.000? Kepala botak itu bertanya pada Tang Hongying dengan keras. Kakak Bald, ini persis 10.000. Kita semua sudah menghitungnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menghitungnya. Tang Hongying menemani senyumnya, mengangguk dan membungkuk. Kentut. Kepala botak itu menendang perut Tang Hongying, dan langsung menendang Tang Hongying ke tanah, biarkan aku menghitung. Aku tidak punya waktu, jadi beri aku 100 tiket. Bu. Hagen bergegas keluar dari ruang belakang dan buru-buru membantu Tang Hongying berdiri. Mata dingin menyapu orang-orang botak, dan matanya bersinar dingin. Orang-orang berkepala botak tertegun sejenak, dan mereka semua bergidik di bawah mata Hagen. Hagen, siapa yang menyuruhmu keluar? Cepat masuk ke rumah, jangan khawatir. Tang Hongying dengan putus asa mendorong Hagen ke dalam ruangan. Bu, karena aku keluar, biarkan aku yang menangani masalah ini, kamu duduk. Hagen membantu Tang Hongying duduk di bangku, lalu berbalik dan menatap kepala botak itu dengan dingin. Kepala botak memandang Hagen dan berkata sambil mencibir, bukankah ini orang yang memukul Tuan Xiao dengan batu bata dan menjalani 3 tahun penjara? Saya tidak pernah memikirkannya. Ini benar-benar waktunya untuk keluar. Hari ini adalah hari besar bagi pacarmu dan Tuan Muda Xiao untuk menikah. Bukankah mantan pacarmu akan berpartisipasi? Kura-kura topi hijau. Hahaha. Kepala botak dan beberapa adik laki-laki semuanya tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? Hagen mengerutkan kening, matanya penuh ketidakpercayaan. Aku berkata bahwa wanita yang kamu penjarakan untuknya akan menikahi Tuan Muda Xiao hari ini. Pernikahan akan diadakan di Regal Hotel, tapi itu mewah. Mengapa kamu tidak pergi melihatnya? Kepala botak itu menatap Hagen dengan ekspresi mencibir. Alis Hagen berkerut semakin erat, tangannya mengepal erat. Di belakangnya, wajah Tang Hongying berubah, dan dia gemetar karena marah. Bagaimanapun, putranya dipenjara karena geng Shanshan itu, dan dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini akan memalingkan kepalanya dan menikahi musuhnya. Kamu berlutut dan meminta maaf kepada ibuku, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Cahaya dingin melintas di mata Hagen, dan niat membunuh muncul dari tubuhnya. Suhu di ruangan tiba-tiba turun sedikit, dan tawa orang-orang botak berhenti tiba-tiba. Setelah beberapa saat, kepala botak itu bereaksi dan berkata dengan marah, apa yang kamu katakan? Kamu memintaku untuk bersujud dan meminta maaf? Dengan kepala botak, dia memukul Hagen dengan pukulan. Dengan sosok kecil Hagen, pukulan ini bisa membuat Hagen jatuh ke tanah. Bang! Tapi siapa tahu, ketika kepala botak baru saja muncul, Hagen menendangnya. Pria botak itu tiba-tiba jatuh ke tanah sambil memegangi selangkangannya, berkeringat banyak karena kesakitan, dan terus-menerus berteriak. Hagen, kamu tidak bisa bertarung lagi. Mendengarkan ratapan kepala botak, Tang Hongying buru-buru berteriak pada Hagen. Hagen dipenjara karena serangan itu. Itu baru saja keluar. Jika dia dikirim karena pertarungan, apakah itu masih layak? Bunuh dia, bunuh dia. Kepala botak itu meraung dan menatap Hagen dengan kejam. Beberapa pria botak bergegas menuju Hagen. Hagen melirik ibunya, tangannya tiba-tiba menjentikkan, dan beberapa lampu putih menyala, dan semua orang itu merasa kaki mereka mati rasa, dan mereka semua jatuh ke tanah. Kali ini, kepala botak itu terkejut dan menatap Hagen dengan tidak percaya. Rasa dingin keluar dari hatinya. Tetangga di luar melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka melebar, dan beberapa tidak percaya. Maafkan ibuku. Suara dingin Hagen terdengar lagi. Kepala botak itu ragu-ragu sejenak, tetapi melihat mata dingin Hagen, dia hanya bisa berlutut di tanah. Maaf. Kepala botak dan beberapa bawahannya mulai meminta maaf. Pergi. Hagen melambaikan tangannya. Dia tidak ingin membunuh di depan tetangga dan ibunya, jika dia ingin membunuh gangster kecil ini, itu hanya masalah menjentikkan jari.
Kepala botak itu didukung oleh bawahannya dan berdiri, menatap Hagen dengan ganas, dan tertatih-tatih pergi. Jelas dia tidak yakin, tetapi Hagen tidak takut dengan balas dendam kepala botak itu. Bab 3. Bu, kamu baik-baik saja. Orang-orang itu sudah pergi. Setelah meninggalkan botak, Hagen bertanya pada Tang Hongying dengan prihatin. Hei, kamu bilang kamu baru saja keluar. Apa yang kamu provokasi dia lakukan? Tang Hongying mengeluh kepada Hagen, cepat ambil uang di tanah, kami telah menyimpan semuanya. Hagen berjongkok dan mengisi kembali uang kertas yang berserakan di tanah. Bu, aku hanya akan menghasilkan uang di masa depan. Kamu dan ayah memiliki istirahat yang baik, dan aku akan menemukan cara untuk mengawasimu. Hagen mengumpulkan uang dan menyerahkan tas itu kepada Tang Hongying. Kamu bisa melakukannya jika kamu punya hati. Tang Hongying berkata, dan bahkan mulai menangis, kamu kembali sekarang, dan ibu lega. Jika aku tidak mengkhawatirkanmu selama beberapa tahun terakhir, ibuku akan melakukannya. Sudah lama meninggal. Melihat ibunya, mata Hagen mulai merah. Bang! Hagen tidak tahan lagi, dan meninju satu-satunya meja. Wow! Meja itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Keluarga Xiao. Keluarga Gan. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya, pasti. Kemarahan di tubuh Hagen mengamuk. Tampaknya merasakan kemarahan Hagen, Tang Hongying buru-buru berkata, Hagen, kamu tidak boleh menimbulkan masalah. Sekarang setelah kamu keluar, cari pekerjaan dan semuanya akan baik-baik saja. Bu, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan, aku akan keluar. Hagen menghibur ibunya, dan kemudian berjalan keluar rumah. Dia akan pergi ke geng Shanshan untuk menanyakan apa yang terjadi. Setelah berjalan keluar rumah, Hagen masih penuh amarah. Tetapi tepat ketika Hagen sedang menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah Porsche merah bergegas dari jalan, dan kecepatannya sangat cepat, langsung menjatuhkan Hagen ke udara. Bang! Tubuh Hagen jatuh ke tanah. Jika dia tidak berlatih dengan pemimpin lama, itu akan membunuh Hagen. Siapa yang bisa mengemudi tanpa mata? Hagen awalnya marah, tetapi ketika dia keluar, dia tersingkir, dan dia bahkan lebih marah. Bagaimana kamu bisa berjalan tanpa mata? Saat Hagen memarahi dengan marah dan hendak berdiri, tiba-tiba ada teriakan. Saya melihat seorang gadis turun dari Porsche. Gadis itu mengenakan gaun putih dan berjalan di atas sepasang sepatu hak tinggi. Dia sangat cantik, tetapi saat ini dia menatap Hagen dengan marah. Hagen mengerutkan kening, dan tubuh yang ingin berdiri berbaring lagi. Siapa di antara kita yang tidak memiliki mata? Jelas kamu yang menabrakku. Kamu adalah gadis yang cantik, mengapa kamu berbau seperti kotoran ketika berbicara? Hagen berkata kepada gadis itu tanpa menunjukkan kelemahan. Kamu berani memarahiku? Gadis itu memelototi Hagen, tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Hagen. Sepatu hak tinggi yang dikenakan gadis itu seperti pisau tajam, jika ditendang di tubuhnya, akan ada lubang darah. Yuki, berhenti. Melihat gadis itu hendak menendang Hagen, seorang pria parubaya membuka pintu mobil dan turun dari kursi belakang. Pria parubaya itu memiliki aura ketidakpedulian dan kesombongan diri. Pada pandangan pertama, dia terlihat seperti orang yang telah lama berada di posisi tinggi. Hanya saja pria parubaya saat ini sedikit pucat, dan napasnya pendek. Setelah meneriakkan kalimat ini, dia memegang pintu mobil dan terngah-ngah terus-menerus. Ayah, mengapa kamu turun? Setelah gadis itu melihat pria parubaya itu, dia buru-buru berlari dan bertanya pada pria parubaya itu. Ayo pergi ke rumah sakit dengan cepat, jangan buang waktu. Pria parubaya itu berkata kepada gadis itu. Gadis itu mengangguk, berjalan ke Hagen lagi, mengeluarkan sepotong uang langsung dari tasnya, dan melemparkannya ke Hagen. Ada 10.000 yuan di sini, cepat ambil uang itu dan pergi, kami sedang terburu-buru. Hagen tidak pergi untuk mengambil uang, tetapi berdiri dan menatap pria parubaya tidak jauh dan berkata, kamu tidak harus pergi ke rumah sakit, sudah terlambat. Setelah Hagen selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Dia bisa melihat bahwa pria parubaya ini sudah dalam bahaya, dan dia tidak bisa sampai ke rumah sakit sama sekali. Berhenti!
Gadis itu berhenti tepat di depan Hagen dan melotot marah. Apa maksudmu? Katakan padaku dengan jelas, atau tidak ingin pergi. Pada saat ini, pria parubaya itu juga mengerutkan kening dan berjalan beberapa langkah menuju Hagen. Ayahmu menderita penyakit tersembunyi. Dia terluka di paru-paru kirinya. Dalam 5 menit, dia akan kesulitan bernapas dan mati lemas. Bisakah kamu berada di rumah sakit dalam 5 menit? Hagen dengan tenang mengikuti gadis itu dan bertanya. Omong kosong, ayahku baru saja masuk angin. Yuki, pria parubaya itu menghentikan gadis itu, dan kemudian mengambil 2 langkah ke arah Hagen lagi. Matanya penuh kejutan, adik laki-laki, bagaimana kamu melihat paru-paru kiriku terluka? Sudah kubilang, kamu tidak mengerti, aku masih memiliki masalah mendesak sekarang, dan aku tidak punya waktu untuk membuang waktu denganmu di sini. Hagen berkata, dia akan berbalik dan pergi. Adik kecil, batuk-batuk, pria parubaya itu memanggil Hagen, lalu batuk dengan keras, dan ketika sedikit tenang, dia segera melangkah maju dan menarik lengan Hagen. Adik, karena kamu bisa melihat penyakit saya, Anda pasti akan dapat menyembuhkannya, saya harap adik saya dapat menyelamatkan hidup saya. Saya bersedia membayar harga berapapun, ini kartu nama saya. Pria parubaya itu mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Hagen. Awalnya, Hagen tidak ingin mengambilnya atau peduli, tetapi ketika dia melihat nama di kartu nama, dia segera mengambil kartu nama di tangannya. Apakah Anda Xuanzong, Presiden Grup Su? Tepat. Xuanzong mengangguk. Tiba-tiba, Hagen menembak ke arah Xuanzong, menunjuk ke titik akupuntur Tiantu, Renhai, dan Guizhong milik Xuanzong. Hagen sangat cepat sehingga baik Xuanzong maupun Su Yuki tidak bisa bereaksi. Bab 4. Apa yang ingin kamu lakukan? Su Yuki buru-buru melangkah maju untuk memblokir Xuanzong, tetapi Hagen sudah berhenti saat ini. Namun, setelah Hagen mengenai beberapa titik akupuntur, Xuanzong segera merasa bahwa napasnya halus dan wajahnya jauh lebih cerah. Aku hanya mengendalikan lukamu untuk sementara. Butuh beberapa waktu untuk sembuh. Penyakitmu yang tersembunyi perlu disembuhkan secara perlahan karena usianya. Hagen berkata dengan ringan. Terima kasih adik laki-laki atas bantuanmu, terima kasih banyak. Xuanzong melangkah maju dan meraih tangan Hagen dengan penuh semangat, terus-menerus berterima kasih padanya. Su Yuki sangat terkejut melihat wajah ayahnya yang jelas-jelas memerah dan tubuhnya jauh lebih baik. Saya tertembak untuk menyelamatkan Anda karena saya tahu bahwa Anda sering melakukan perbuatan baik, dan Anda telah menyumbangkan lebih dari selusin sekolah dasar. Saya harus melakukan itu semua karena alasan. Alasan Hagen menyelamatkan Xuanzong adalah karena dia tahu bahwa Xuanzong adalah pria yang baik. Jika dia bertemu secara kebetulan dan tidak memiliki kenalan, Hagen tidak serta-merta menyelamatkannya, apalagi Su Yuki baru saja berkata buruk padanya. Dan hampir memukulnya kematian, Hagen bukan perawan, siapapun bisa diselamatkan. Ketika Xuanzong mendengar ini, dia sedikit malu, perbuatan baik apa yang telah saya lakukan jauh dari baik. Adik laki-laki menyelamatkan hidup saya, katakan saja apapun yang Anda inginkan, sekarang siang hari, saya mengundang adik laki-laki untuk pergi. Makan di Hotel Regal. Tidak, aku masih punya sesuatu untuk ditangani. Hagen menggelengkan kepalanya dan menolak, dan dia masih ingin melihat Geng Shanshan untuk mengklarifikasi. Melihat penolakan Hagen, Xuanzong sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa sebagai orang terkaya di Hongcheng, ada banyak orang yang ingin mengundangnya makan malam, dan mereka yang bisa duduk bersamanya untuk makan malam semuanya adalah orang kuat. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk mengundang Hagen makan malam, dia tidak berharap Hagen menolak, yang agak tidak terduga. Adik laki-laki, katakan kita harus duduk dan makan bersama untuk mengucapkan terima kasih. Xuanzong memegang lengan Hagen dengan erat. Hagen dapat melihat bahwa Xuanzong sangat ingin mentraktir dirinya sendiri untuk makan malam, hanya ingin tahu tentang perawatan lanjutan dari penyakitnya, tetapi melihat Xuanzong tulus, Hagen mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan menanganinya. Hal pertama, ketika saatnya tiba aku akan pergi ke Hotel Regal untuk menemukanmu. Melihat Hagen mengatakan ini, Xuanzong melepaskan tangannya. Ya, ini kesepakatan, adik laki-laki ada di sini, panggil saja aku.
Hagen mengangguk dan pergi dengan tidak sabar, bergegas menuju keluarga geng. Di mana geng Shanshan? Aku ingin melihatnya. Di depan sebuah villa yang agak tua, Hagen berkata kepada wanita paruh baya di depannya. Wanita paruh baya ini adalah ibu geng Shanshan, Jia Meili. Jika sebelumnya, Hagen tidak akan pernah berani berbicara dengan Jia Meili dengan nada seperti itu, tetapi sekarang setelah mendengarkan kata-kata ibunya, Hagen sudah sangat marah, dan dia tidak bertindak secara langsung, bahkan jika itu baik. Jia Meili mengenakan cheongsam, sombong, menyilangkan tangannya di dadanya, dan memandang Hagen dengan jijik. Kamu cepat dan menyingkir, putriku akan menikah hari ini, kamu terlalu sial di sini sebagai tahanan kerja. Nikah? Hagen mengerutkan kening, sepertinya apa yang dikatakan kepala botak itu benar. Di mana geng Shanshan? Dengan siapa dia menikah? Biarkan dia keluar untuk menemuiku dan menjelaskannya. Hagen bergegas menuju villa dengan wajah dingin. Hei, kau gila, bagaimana bisa kau membobol pekarangan orang lain dengan santai? Jia Meili menarik Hagen dengan putus asa. Tapi di mana dia memiliki kekuatan Hagen, seluruh orang diseret ke halaman oleh Hagen. Hagen hendak bergegas masuk dengan mata terbuka. Pada saat ini, seorang gadis dengan gaun pengantin berjalan keluar dengan wajah muram. Ketika dia melihat gadis itu, Hagen tiba-tiba berhenti. Geng Shanshan, ada apa? Ada apa? Bisakah kamu menjelaskannya padaku? Hagen menunggu matanya dengan marah dan menanyai geng Shanshan. Hagen, ayo pergi, jangan datang mencariku, aku telah memutuskan untuk menikahi Xiao Lei. Geng Shanshan menatap Hagen tanpa ekspresi dan berkata. Mata Hagen menyipit dan tinjunya mengepal erat meskipun dia sudah mengetahuinya. Ketika geng Shanshan mengatakannya sendiri, hati Hagen berkedut dengan kencang. Dia dipenjara oleh Xiao Lei itu, tapi sekarang pacarnya akan menikah dengannya. Ini sangat ironis. Tiba-tiba, Hagen menertawakan dirinya sendiri, dia merasa bahwa dia benar-benar terlalu murah. Apakah itu yang kamu maksud? Hagen memandang geng Shanshan, tidak ada kemarahan di wajahnya, dan tangannya perlahan mengendur. Ya. Geng Shanshan mengangguk, saya ingin memiliki kehidupan yang kaya, tetapi Anda tidak dapat memberikannya kepada saya sama sekali. Dan kamu masih seorang tahanan reformasi perburuhan. Bahkan jika kamu keluar, aku khawatir kamu akan sulit untuk menghidupi dirimu sendiri. Apa yang akan kamu dukung untukku? Demi hubungan kita sebelumnya, kamu dapat mengambil ratusan dolar ini dan tidur di jalanan provinsi. Setelah geng Shanshan selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa ratus yuan dari tasnya dan melemparkannya ke wajah Hagen. Pada saat ini, Hagen memandang geng Shanshan dan menyerah sepenuhnya, orang di depannya bukan lagi pacarnya. Kamu akan menyesali ini. Hagen berbalik dan pergi tanpa mengambil uang dari geng Shanshan. Bah, kamu akan menyesal menikahi hantu malang ini. Jia Meili meludah dari belakang dengan keras. Bab 5. Ketika Hagen baru saja berjalan ke pintu, konvoi salam langsung menghalangi jalan. Seorang pria muda dengan setelan jas dan sepatu kulit berjalan turun dari kendaraan hias dengan buket bunga di tangannya. Orang ini adalah Xiao Lei. Xiao Lei sedikit terkejut ketika dia melihat Hagen, tetapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Aku lupa bahwa kamu dibebaskan dari penjara hari ini. Kebetulan sekali. Apakah kamu ingin bergabung dengan pernikahanku dan Shanshan? Xiao Lei memandang Hagen dengan main-main, matanya penuh ejekan. Hagen hanya melirik Xiao Lei dengan dingin, berbalik ke samping dan ingin pergi. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang seperti itu. Jangan pergi. Xiao Lei menghentikan Hagen lagi. Apakah tidak ada uang untuk diikuti? Tidak masalah, kamu tidak perlu mengambil uangnya. Kamu bisa makan sisa makanan pada waktu itu. Kami memegang pernikahan di regal hotel. Jika kamu tidak pergi, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk makan di sana di masa depan. Xiao Lei menyeringai pada Hagen, dan bahkan mengulurkan tangan dan menepuk wajah Hagen. Hagen menjatuhkan tangan Xiao Lei dengan seluruh kekuatannya. Menikah dengan pelacur, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya ditinggalkan oleh Laozi. Hagen tersenyum dingin. Faktanya, Hagen tidak pernah menyentuh geng Shanshan sama sekali,
atau bahkan menarik tangannya. Dia mengatakan ini untuk membuat Xiao Lei jijik, dan untuk memperbaiki geng Shanshan itu. Xiao Lei tercengang setelah mendengar ini, dan buru-buru menatap geng Shanshan. Geng Shanshan memberitahunya bahwa dia bahkan tidak pernah berpegangan tangan dengan Hagen. Bagaimana situasinya sekarang? Melihat Xiao Lei menoleh, geng Shanshan menjadi cemas dan berteriak pada Hagen. Hagen, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang ditinggalkan olehmu? Dengan kebajikanmu, aku tidak pernah membiarkanmu menyentuhnya. Jia Meili juga panik, dan berteriak pada Hagen, Hagen, jangan makan anggur dan katakan anggur itu asam. Dengan kebajikanmu, bagaimana mungkin putriku membiarkanmu menyentuhnya? Xiao Lei, jangan percaya omong kosongnya, dia menjelaskan bahwa dia ingin membuatmu jijik. Jia Meili menjelaskan kepada Xiao Lei bahwa dia akhirnya menemukan menantu kura-kura emas, tetapi dia tidak dapat diganggu oleh kata-kata Hagen. Bibi, jangan khawatir, aku tidak akan percaya. Xiao Lei tidak bodoh, dan tentu saja dia tidak akan mempercayai kata-kata Hagen. Percaya atau tidak? Hagen terlalu malas untuk memperhatikan Xiao Lei, jadi dia melewatinya dan berjalan keluar. Tunggu sebentar. Xiao Lei menghentikan Hagen. Kamu sebaiknya menjaga mulutmu tetap terkendali, jangan berbicara buruk tentang istriku di mana-mana, atau aku akan membuatmu terlihat baik. Xiao Lei takut Hagen akan berbicara omong kosong di mana-mana dan merusak reputasi keluarga Xiao mereka. Hoho, mulutnya ada padaku, aku bisa mengatakan apapun yang aku mau, kamu bisa mengendalikanku? Hagen memandang Xiao Lei dengan dingin, tapi kamu harus memperhatikan, jangan sampai kehilangan nyawamu suatu hari nanti, aku tidak tahu apa yang terjadi. Melihat mata dingin Hagen, Xiao Lei kesurupan sejenak, dan ada sedikit ketakutan di hatinya. Tetapi hanya untuk sesaat, Xiao Lei merasa bahwa dia telah dipermalukan, matanya melebar dan dia menegur, jika anakmu tidak takut mati, kamu dapat mencobanya, maka jangan berlutut dan memohon padaku. Wajah Xiao Lei penuh amarah, jika bukan karena dia menikah hari ini, dia pasti akan menatap Hagen dengan baik. Saya tidak tahu siapa yang berlutut dan memohon kepada siapa. Mari kita tunggu dan lihat. Hagen menatap Xiao Lei. Xiao Lei, saatnya telah tiba, mari kita abaikan bajingan malang ini. Jia Meili menatap Hagen dengan jijik. Xiao Lei memegang bunga, dan kelompok itu berjalan menuju rumah. Hagen melihat punggung Xiao Lei, dan tiba-tiba menjentikan jarinya, dan cahaya perak tiba-tiba memasuki tubuh Xiao Lei. Xiao Lei jelas bergidik, tapi dia tidak peduli dan terus berjalan ke dalam ruangan. Aku ingin melihat apakah kamu akan berlutut dan memohon padaku. Seringai muncul di sudut mulut Hagen, dia berbalik dan pergi, menuju Fortune Hotel. Pintu masuk Fortune Hotel. Xuanzong secara pribadi menunggu Hagen di pintu, dan penampilan Xuanzong membuat semua orang yang masuk ke Fortune Hotel banyak berdiskusi. Bukankah ini orang terkaya Su? Dia berdiri di pintu hotel, seolah menunggu seseorang. Saya tidak tahu apa latar belakang pihak lain, dan dia bisa membuat orang terkaya menunggunya. Saya mendengar bahwa putra tertua dari keluarga Xiao akan menikah, dan pernikahan akan diadakan di sini. Bukankah seseorang yang sedang menunggu keluarga Xiao? Mungkin saja, lagi pula, keluarga Xiao juga keluarga kaya, jadi mereka harus memberi sedikit muka. Semua orang berjalan ke hotel regal berbicara, tetapi Xuanzong masih melayang di pintu, melihat arlojinya dari waktu ke waktu, wajahnya menjadi sedikit tidak sabar. Ayah, saya pikir anak itu berbicara omong kosong. Dia mengatakan bahwa Anda melukai paru-paru kiri Anda, dan Anda masih memiliki penyakit tersembunyi yang mengancam jiwa. Itu hanya omong kosong. Anda hanya pilek dan paru-paru Anda meradang. Jangan tunggu, biarkan aku menemanimu ke rumah sakit. Su Yuqi membujuk Xuanzong. Xuanzong telah menunggu di sini selama setengah jam, tetapi sebelum Hagen tiba, Su Yuqi merasa bahwa Hagen berbicara omong kosong. Selain itu, Xuanzong tidak pernah memberitahu mereka bahwa dia telah melukai paru-paru kirinya, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kejadian. Yuqi, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Bahkan jika saya sampai di rumah sakit, cedera saya sama sekali tidak baik. Saya memiliki penyakit tersembunyi selama lebih dari 20 tahun.
Alasan mengapa saya tidak memberitahu Anda adalah karena aku takut. Kamu akan khawatir. Xuanzong menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Suyuki mendengar ini, seluruh tubuhnya menjadi sedikit bodoh, dan dia dengan gugup memegang tangan Xuanzong. Ayah, apa yang terjadi? Jangan menakuti saya, jangan menakuti saya. Saya telah menelepon Dr. San dan dia akan segera datang. Suyuki panik. Dari waktu yang dia ingat, dia belum pernah melihat ibunya. Xuanzong selalu membesarkannya, dan mereka berdua saling bergantung. Jika Xuanzong memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, Suyuki tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan dirinya sendiri. Ceritanya panjang. Jika kamu punya waktu, ayah akan memberitahumu perlahan. Setelah Xuanzong selesai berbicara, dia melihat arlojinya lagi, dan kemudian melihat dengan cemas ke kejauhan. Bab 6. Saat melihat sosok Hagen muncul, Xuanzong langsung menjadi bersemangat dan langsung berlari ke arah Hagen. Adik laki-laki, kamu akhirnya di sini, silakan masuk dengan cepat. Xuanzong meraih tangan Hagen, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Tuan Su, karena aku berjanji padamu, aku pasti akan datang. Hagen tahu bahwa Xuanzong takut membiarkannya pergi. Xuanzong menunjukkan sedikit rasa malu dan hanya bisa tersenyum. Adik laki-laki, tolong. Xuanzong menjaga posturnya sangat rendah, yang membuat orang yang datang ke hotel menebak identitas Hagen setelah melihatnya. Kemudian Suyuki melihat punggung Hagen tegak, sementara ayahnya malu, dan segera menjadi marah. Ada apa denganmu, nak? Ayahku telah menunggumu di pintu selama lebih dari setengah jam, dan kamu bisa melihat wajah ayahku, jelas semakin jelek, maukah kamu mengobati penyakitnya? Suyuki memiliki pendapat yang mendalam tentang Hagen. Awalnya, Hagen mengendalikan kondisi Xuanzong. Suyuki juga terkejut, berpikir bahwa Hagen benar-benar terkena 2 pukulan. Tapi tidak butuh waktu lama, wajah kemerahan asli Xuanzong menjadi semakin jelek, yang membuat Suyuki berpikir bahwa Hagen adalah pembohong, mungkin dia menipu uang. Yuki, jangan omong kosong, cepatlah dan minta maaf kepada adik laki-laki itu. Wajah Xuanzong menjadi dingin dan dia meraung pada Suyuki. Aku tidak ingin meminta maaf padanya. Lihat rambutnya. Dokter jenius macam apa dia? Kurasa dia pembohong besar. Suyuki menatap Hagen dengan dingin, dia merasa bahwa alasan mengapa Xuanzong tidak pergi ke dokter adalah karena Hagen. Melihat bahwa Suyuki tidak patuh, wajah Xuanzong langsung memerah karena marah, dan napasnya mulai menjadi cepat. Uhuk-uhuk. Xuanzong ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mulai batuk dengan keras. Ayah. Suyuki bergegas dan mendukung Xuanzong. Dan Xuanzong batuk seteguk darah hitam, yang sangat menakutkan Suyuki sehingga wajahnya berubah. Melihat darah hitam yang dibatukkan Xuanzong, alis Hagen langsung berkerut, sepertinya cedera Xuanzong lebih serius dari yang dia bayangkan. Cepat dan bawa ayahmu ke kamar. Hagen berkata kepada Suyuki, yang sudah panik. Tapi Suyuki tertegun dan tidak bergerak, karena dia tidak terlalu mempercayai Hagen. Melihat Suyuki tidak bergerak, Hagen mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, apakah kamu ingin melihat ayahmu mati? Suyuki dimarahi oleh Hagen, dan kemudian dia mendukung Xuanzong dan masuk ke kotak hotel. Setelah memasuki kotak, Hagen memanggil denyut nadi Xuanzong, dan ekspresinya menjadi serius. Tepat ketika Hagen hendak merawat Xuanzong, pintu kotak tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang dokter berkacamata dan jas putih masuk. Dokter San, cepatlah, lihat ayahku, dia baru saja muntah darah. Setelah Suyuki melihat orang yang datang, dia sepertinya telah menangkap sedotan penyelamat. Apa? Coba aku lihat. Dokter San terkejut dan buru-buru membuka kotak obat. Minggir. Suyuki mendorong Hagen ke samping, lalu mendukung Xuanzong dan berkata kepada Dokter San, Dokter San, penyakit ayahku tergantung padamu, kamu harus menyelamatkannya. Pada saat ini, Xuanzong hampir koma, dan napasnya menjadi sangat lemah. Jangan khawatir, Nona Su, aku akan melakukan yang terbaik. San berkata, dan mulai memeriksa denyut nadi Xuanzong. Seiring waktu denyut nadi semakin lama,
Alis Dr. San menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Suyuki memandang penampilan Dr. San dengan kecemasan di wajahnya dan tidak berani mengatakan apa-apa. Nona Su selalu melukai limpa dan paru-paru, menyebabkan penyakit tersembunyi. Akumulasi penyakit kronis ini harus dikelola secara perlahan, tetapi seseorang secara paksa merangsang kekebalan Tuan Su. Meskipun tampaknya efektif untuk saat ini, tetapi ini telah memperburuk kondisi Presiden Su, dan saya khawatir Presiden Su sekarang dalam bahaya. Sebelum saya, siapa yang sebenarnya merawat Presiden Su? Dr. San berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Suyuki mendengar ini, dia langsung marah, dan menatap langsung ke Hagen, yang baru saja merawat ayahnya. Pada saat itu, seperti yang dikatakan Dr. San, kondisi ayahnya meningkat pesat, tetapi dia tidak berpikir begitu. Membunuh ayahnya sendiri. Kamu pembohong, jika ayahku memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Suyuki berteriak pada Hagen, wajahnya penuh amarah, jika bukan karena dia tidak bisa melepaskan diri dari mendukung Suenzong, diperkirakan Suyuki akan melakukan sesuatu pada Hagen. Kenapa kamu menyebutku pembohong? Untuk apa aku berbohong pada keluargamu? Jika bukan karena aku, ayahmu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Ini tidak masuk akal. Hagen mendengus dingin, sangat menjijikan Suyuki, keluarga seorang gadis, hanya membuka mulutnya dan menutup mulutnya adalah pembohong, bagaimana bisa ada kelembutan seorang gadis kecil? Anda. Suyuki sangat marah, tetapi dia tidak bisa bertengkar dengan Hagen saat ini, yang terpenting adalah menyelamatkan ayahnya terlebih dahulu. Dr. San, tolong, pikirkan solusinya dengan cepat, tolong. Suyuki hampir menangis dengan tergesa-gesa. San membuka kotak obat, mengeluarkan pil hitam dan memasukkannya ke dalam mulut Suenzong, lalu mengeluarkan sebungkus jarum perak. Di wastafel Suenzong, Tianhai, dan menusuk beberapa titik akupuntur. Kamu tidak menyelamatkan orang dengan melakukan ini, kamu menyakiti orang. Hagen melihat akupuntur Dr. San dan berkata dengan tenang. Dr. San mengerutkan kening, apa maksudmu? Apakah Anda menanyai saya? Mungkinkah Anda tidak bisa melakukan akupuntur? Akupuntur adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Tidak seperti pengobatan Barat. Anda bisa menjadi mahir dalam 3 atau 5 tahun belajar. Akupuntur dan moksibusi dalam pengobatan tradisional Tiongkok mungkin sulit untuk dimulai selama 10 atau 8 tahun. Orang telah belajar selama beberapa tahun. Seumur hidup, tetapi mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka mahir. Tapi Hagen melihat usianya baru sekitar 20 tahun. Bahkan jika dia belajar akupuntur dari rahim ibunya, bagaimana dia bisa begitu pintar? Bab 7 Pertarungan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak membutuhkanmu di sini, cepatlah. Suyuki takut Hagen akan mempengaruhi Dr. San untuk menemui dokter, jadi dia meraung dengan marah. Oke, ini yang kamu suruh keluar. Aku duduk di koridor di luar, dan dalam 5 menit, kamu pasti akan memohon padaku untuk kembali. Setelah Hagen selesai berbicara, dia membuka pintu kotak dan berjalan keluar. Hagen berjalan kembali, tidak ada yang peduli padanya, dan Dr. San mulai dengan hati-hati akupuntur Suenzong, dan segera dia berkeringat deras. Setelah jarum terakhir ditusuk, Suenzong bangun dan perlahan membuka matanya. Ayah saya sudah bangun, Dr. San, ayah saya sudah bangun, bagus sekali. Melihat Suenzong bangun, Suyuki berteriak gembira, matanya berkaca-kaca. Dia benar-benar takut sekarang, takut ayahnya tidak akan pernah bangun lagi. Ketika Dr. San melihat bahwa Suenzong sudah bangun, dia menghela nafas panjang, bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika Suyuki dan Dr. San menghela nafas lega, Suenzong, yang sudah membuka matanya, tiba-tiba gemetar hebat, ekspresinya sangat menyakitkan, mereka dalam kesulitan satu sama lain, dan seluruh wajah menjadi ungu. Ayah! Ayah! Suyuki berteriak keras, menatap Dr. San dengan panik. Dr. San, ada apa? Pada saat ini, Dr. San juga sedikit bingung, dan tampak bingung. Saya tidak tahu, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Siapa yang kamu tanyakan? Kamu seorang dokter? Suyuki sedang terburu-buru dan berteriak pada Dr. San.
Pada saat ini, gemetar Xuanzong menjadi semakin kecil, dan akhirnya tidak ada gerakan sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa mendeteksi napasnya. Kali ini, Dr. Sun lebih panik. Jika Xuanzong memiliki yang baik atau buruk, dia mungkin tidak akan memikirkannya. Ayah, jangan menakutiku, jangan menakutiku. Su Yuqi menangis. Nona Su, ayo kirim Presiden Su ke rumah sakit, aku tidak punya pilihan. Dr. Sun berkata dengan cemas. Alasan mengapa dia memilih untuk mengirim Xuanzong ke rumah sakit saat ini hanyalah untuk menghindari tanggung jawab jika Xuanzong meninggal di rumah sakit, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu pikir aku bodoh? Bisakah ayahku tetap pergi ke rumah sakit dalam situasi ini? Cepat dan selamatkan ayahku, jika kamu tidak bisa menyelamatkan ayahku, jangan hidup lagi. Su Yuqi telah kehilangan akal sehatnya saat ini, dan berkata dengan kemarahan di matanya. Keluarga Su adalah orang terkaya di Jiangcheng. Tidak mudah berurusan dengan dokter kecil. Kali ini, Dr. Sun ketakutan, tetapi dia tidak ada hubungannya. Tepat ketika dia cemas, dia tiba-tiba memikirkan Hagen, dan Dr. Sun buru-buru berkata, Nona Su, pemuda yang baru saja keluar, mungkin dia benar-benar ada cara. Saya melihat orang itu memiliki 2 pukulan. Ketika Dr. Sun mengatakan ini, Su Yuqi juga memikirkan Hagen, tetapi baru saja Dr. Sun memandang rendah Hagen. Tetapi sekarang dia memujinya, dia hanya ingin Hagen datang dan membantunya mengalahkan Guntur. Selama Hagen mulai sembuh, bahkan jika Xuanzong mati, dia tidak akan dapat menemukan tanggung jawabnya, itu adalah tanggung jawab Hagen saja. Su Yuqi ragu-ragu, dan akhirnya menempatkan Xuanzong di kursi dan bergegas keluar dari kamar pribadi. Pada saat ini, Hagen sedang duduk di kursi di koridor, dan dia tahu bahwa Su Yuqi pasti akan keluar untuk menemukannya. Melihat bahwa Hagen tidak pergi, Su Yuqi bergegas, tetapi ketika dia akan membuka mulutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia bahkan tidak tahu nama Hagen. Tolong selamatkan ayahku. Su Yuqi tampak malu dan memohon pada Hagen. Hagen perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Su Yuqi, tetapi Su Yuqi tidak berani menatap langsung ke mata Hagen. Dia baru saja memarahi Hagen, tetapi sekarang dia datang untuk memohon pada Hagen. Kamu percaya bahwa aku bisa menyelamatkan ayahmu, bahwa aku bukan pembohong? Hagen bertanya. Su Yuqi tidak mengatakan apa-apa, dia tidak tahu bagaimana menjawab, karena saat ini Su Yuqi tidak sepenuhnya mempercayai Hagen, dia hanya tidak punya pilihan, dia hanya kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Melihat Su Yuqi seperti itu, Hagen tersenyum, tidak mempermalukannya, tetapi bangkit dan berjalan menuju kamar pribadi. Su Yuqi buru-buru mengikuti di belakang, sementara Dr. Sun itu berkeringat deras dan dengan cemas berjalan di kamar pribadi. Melihat Hagen datang, Dr. Sun sepertinya melihat penyelamat, tidak peduli apakah Hagen bisa menyembuhkan Xuanzong atau tidak. Selama Hagen mengambil tindakan, tanggung jawabnya sendiri akan dibebaskan. Adik laki-laki, itu salahku sekarang, tolong selamatkan Presiden Su dengan cepat. Dr. Sun juga menurunkan nilainya dan memohon Hagen untuk mengatakannya. Dibandingkan dengan kekayaan dan hidupnya sendiri, mengatakan beberapa hal baik bukanlah apa-apa. Hagen melirik Xuanzong dan menghela nafas, sepertinya aku hanya bisa bertarung. Setelah Hagen selesai berbicara, dia memandang Dr. Sun dan bertanya, apakah Anda masih memiliki jarum perak? Ya, di lemari obat. Dr. Sun buru-buru mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menyerahkannya kepada Hagen. Tidak cukup? Hagen menggelengkan kepalanya. Tidak cukup? Dr. Sun tercengang. Ada lebih dari 30 jarum perak dalam paket ini, bukankah itu cukup? Dalam akupuntur, sangat luar biasa untuk dapat memberikan selusin jarum. Bahkan Hu Jimin, Presiden Asosiasi Pengobatan Cina, yang dikenal sebagai dokter jenius, hanya dapat memberikan 20 atau lebih jarum. Lebih dari 30 jarum perak digunakan. Seharusnya cukup. Tidak cukup, aku butuh banyak jarum perak, kata Hagen. Berapa harganya? Dr. Sun bertanya dengan hati-hati. 9981. Ketika suara Hagen jatuh, Dr. Sun tercengang, dan seluruh orang tercengang. Setelah beberapa saat, ada sedikit kepanikan di mata Dr. Sun,
tetapi tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan semua jarum perak langsung dari kotak obat. Hagen mengambil jarum perak dan meletakkan tubuh Xuanzong rata di tanah. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan jarum perak itu terus menusuk tubuh Xuanzong. Dahi Hagen mulai berkeringat, dan seluruh orang tampak sangat lelah, dan pakaiannya basah kuyup. Ketika jarum perak terakhir menusuk tubuh Xuanzong, Hagen menghela nafas panjang, dan seluruh orang itu tampaknya telah runtuh dan duduk langsung di tanah. Selama periode ini, Suyuki terus menonton dengan cemas, dia tidak tahu apa-apa tentang akupuntur dan ingin bertanya, tetapi dia takut mengganggu Hagen. Tetapi pada saat ini, Dr. San sudah terpana di tempat, dan mulutnya cukup lebar untuk menampung sebutir telur. Setelah beberapa saat, Dr. San berubah dari keterkejutan menjadi kegembiraan, dan berlutut di depan Hagen dengan bunyi gedebuk. Tindakan mendadak Dr. San mengejutkan Hagen dan Suyuki. Bab 8. Dokter ilahi, tolong terima saya sebagai murid. San berkata dan bersujudlah pada Hagen. Hagen membuka mulutnya, tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan Suyuki memandang Dr. San dengan kaget. Dr. San, ada apa denganmu? Apakah ayahku masih bangun? Suyuki tidak mengerti, ayahnya masih terjaga. Mengapa Dr. San menyebut Hagen sebagai dokter jenius? Nona Su tidak tahu apa-apa. Dokter jenius itu baru saja menggunakan jarum revitalisasi 9 putaran. Bahkan orang mati pun bisa disembuhkan. Presiden Su pasti akan baik-baik saja. Dr. San menjelaskan kepada Suyuki. Begitu pintar? Su Yingxia memandang Hagen dengan tidak percaya, jika apa yang dikatakan Dr. San benar, maka Hagen benar-benar bisa disebut sebagai dokter jenius. Aku tidak menyangka kamu tahu tentang jarum permajaan Jiusuan. Hagen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan terkejut. Jarum kebangkitan 9 putaran ini adalah metode akupuntur kuno yang telah lama hilang. Itu dipelajari oleh Hagen dari Laolong Tou. Dia tidak mengerti bagaimana Dr. San mengetahuinya. Dokter jenius, saya San Song, Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Hong Cheng. Saya telah melihat jenis akupuntur ini dalam sebuah buku kuno, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cukup beruntung melihat seorang dokter jenius melakukan akupuntur hari ini, dan meminta dokter jenius untuk menerima saya sebagai murid. Dengan mengatakan itu, San Song mulai bersujud pada Hagen. Hagen sedikit kewalahan dengan perilaku San Song. Pada saat ini, beberapa batuk terdengar, dan Xuanzong bangun. Ayah! Suyuki bereaksi, dan buru-buru melangkah maju untuk membantu Xuanzong berdiri, tetapi Hagen meraihnya. Nona Su, kamu tidak bisa bergerak sekarang, tunggu sampai aku mengeluarkan jarum perak dari tubuh ayahmu. Hagen meraih tangan kurus Suyuki, yang lembut dan hangat di tangannya, yang membuat hati Hagen gelisah, dan Suyuki sepertinya merasakan suhu di tangan Hagen, dan wajahnya memerah. Berhasil. Hagen buru-buru melepaskan Suyuki, menetapkan pikirannya, dan melambaikan tangannya dengan lembut di depan Xuanzong. 81 jarum perak, koefisien tersedot ke telapak tangan Hagen. Itu dia. Hagen mengembalikan jarum perak ke San Song dan berkata kepada Suyuki. Pada saat ini, Suyuki tidak berani memiliki kecurigaan sedikit pun terhadap Hagen, dan setelah mengucapkan terima kasih, dia melangkah maju untuk mendukung Xuanzong, dan air mata kegembiraan akan mengalir. Ayah, bagaimana perasaanmu? Suyuki bertanya sambil mendukung Xuanzong. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Xuanzong tersenyum sedikit, tetapi ketika dia melihat San Song berlutut di tanah, dia bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Suyuki hanya bisa berbicara tentang penggunaan jarum kebangkitan 9 putaran oleh Hagen untuk menyelamatkannya. Ketika Xuanzong mendengarnya, dia langsung terkejut. Dia merasa bahwa Hagen dapat melihat penyakit di tubuhnya, dan itu seharusnya 2 pukulan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan sangat kuat sehingga bahkan San Song, Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, akan berlutut untuk magang. Adik laki-laki, ini adalah kedua kalinya kamu menyelamatkanku. Mulai sekarang, kamu adalah dermawan besar keluarga suku. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, Su bisa melakukannya, dan aku tidak akan pernah menolak. Xuanzong berkata dengan penuh semangat.
Tuan Su sangat sopan. Ini hanya sedikit usaha. Selain itu, Anda telah melakukan perbuatan baik untuk waktu yang lama. Ini juga berkah Anda. Hagen berkata dengan ringan, tetapi kemudian percakapan berubah. Meskipun untuk sementara saya menyelamatkan hidup Anda dengan jarum 9 putaran, jika penyakit Anda tidak sembuh, Anda tidak akan hidup paling lama 3 bulan. Mendengar apa yang dikatakan Hagen, Su Wenzong berlutut di depan Hagen dengan bunyi gedebuk, "Tolong selamatkan hidup saya, Tuan. Saya bersedia membayar uang hidup saya." Su Wenzong ketakutan, dan bukannya memanggil Hagen sebagai adiknya, dia mengganti namanya menjadi Tuan Chen. Dia benar-benar takut Hagen tidak akan menyelamatkannya. Untuk bertahan hidup, dia rela memberikan semua kekayaan keluarganya kepada Hagen. Sebagai orang terkaya di Hongcheng, Su Wenzong memiliki banyak aset. Sekarang dia ingin memberikan semuanya kepada Hagen. Saya takut semua orang siapa yang melihatnya akan iri. Tuan Su tidak harus seperti ini. Sejak aku bertemu denganmu, aku secara alami akan menyelamatkanmu. Hanya saja aku masih membutuhkan beberapa bahan obat langka, jadi aku ingin kamu menyiapkan bahan obatnya. Hagen tidak punya uang untuk membeli obat untuk Su Wenzong, dan bahan obat yang dia butuhkan semuanya tak ternilai harganya, dan kebanyakan orang benar-benar tidak siap. Tuan, katakan saja apa yang Anda butuhkan. Su Wenzong mengangguk cepat, dan kemudian berkata kepada Su Yuqi, "Yuqi, siapkan pena dan kertas untuk merekamnya." Ketika Su Wenzong tiba-tiba mengubah namanya menjadi Tuan Chen, dia merasa tidak nyaman, jadi dia berkata, "Tuan Su, nama saya Hagen, Anda bisa memanggilnya dengan nama depannya saja." Bagaimana mungkin, Tuan Chen adalah penyelamat saya, dan keluarga Su saya tidak akan pernah melupakannya. Melihat kekeras-kepalaan Su Wenzong, Hagen tidak bersikeras, tetapi menulis resep lengkap dengan pena dan kertas dan memberikannya kepada Su Yuqi. "Tuan Su, sebagian besar obat-obatan dalam daftar ini adalah yang Anda butuhkan, tetapi sebagian kecil untuk ibu saya. Ibu saya buta. Jika Anda ingin menyembuhkannya, Anda juga memerlukan obat-obatan." Hagen mengikuti Su Wenzong dengan jujur. "Ibu Hagen, penyakit mata Tang Hongying, dibutakan karena menangis terlalu lama, tidak sulit bagi Hagen untuk menyembuhkannya. Hanya saja dengan kemampuannya saat ini, masih sulit untuk menyiapkan bahan obat untuk pengobatan, jadi dia hanya meminta keluarga Su untuk bersiap bersama. Tetapi ada dua hal, Hagen khawatir bahwa keluarga Su tidak akan dapat menemukannya, salah satunya adalah kuas dengan spiritualitas tertentu, seperti yang digunakan oleh penulis untuk waktu yang lama, yang memiliki spiritualitas. Atau sikat yang terbuat dari bulu hewan spiritual juga dapat digunakan, sikat spiritual ini hanyalah salah satunya. Juga perlu menggunakan cinnabar. Meskipun cinnabar sangat umum sekarang, cinnabar yang perlu digunakan Hagen terbuat dari cendana merah lobular atau cendana tua yang berusia lebih dari 100 tahun. Dengan sikat spiritual, Anda hanya perlu mengetuk beberapa poin di mata Tang Hongying, setelah itu, pada dasarnya Anda dapat melihat sesuatu. Meskipun Hagen juga menulis dua hal ini dalam daftar, dia tidak berharap keluarga Su menemukan dua hal ini dapat dipenuhi tetapi tidak dicari, dan hanya mereka yang mengerti yang dapat membedakannya. Bab 9. Tuan Chen Hagen, Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak. Su Wenzong berkata dengan cepat. Tuan Chen Hagen, apa gunanya kuas dan cinnabar di daftar Anda? Pada saat ini, Su Yuqi bertanya. Lagi pula, kuas tulis dan cinnabar bukanlah benda yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit, dan dua hal ini ada di mana-mana. Yuqi, karena Tuan Chen Hagen yang menulisnya, itu masuk akal, jadi jangan banyak bicara. Su Wenzong memelototi Su Yuqi dan berkata. Tidak apa-apa. Hagen tersenyum, keduanya juga digunakan untuk penyembuhan, tetapi keduanya bukan sikat dan cinnabar biasa, mereka membutuhkan sikat dan cinnabar spiritual. Dengan spiritualitas, Su Yuqi dibutakan kali ini. Su Wenzong juga bingung, mereka sama sekali tidak mengerti apa itu spiritual. Melihat keduanya dibutakan, Hagen menjelaskan, segala sesuatu di dunia memiliki kelahiran dan kematian, dan semuanya memiliki spiritualitas, bahkan hal-hal mati yang dilihat orang di dunia, seperti meja dan kursi di sini,
adalah semua yang ada di sana. Menjadi spiritualitas, tetapi itu membutuhkan kondisi dan peluang yang sangat keras. Sama seperti kursi yang saya buat ini, jika saya duduk di kursi ini untuk berlatih latihan selama 10 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun, kursi ini secara bertahap akan menjadi spiritual. Hagen takut mereka berdua tidak akan mengerti, jadi dia hanya bisa mengikuti mereka berdua dengan cara yang sangat populer. Oh, begitu. Suyuki tiba-tiba berseru kaget. Makna Tuan Chen Hagen sama seperti yang diputar di TV. Pohon di Gua Peri bisa menjadi spiritual seiring waktu, dan bahkan berubah menjadi bentuk manusia. Yuki, jangan bicara omong kosong. Xuanzong terdiam setelah mendengarkan penjelasan Suyuki. Menurutnya, tidak ada dewa di dunia ini, betapa seabad ini. Penjelasan Nona Su benar, itu artinya. Hagen tersenyum kecil. Hagen tidak percaya sebelumnya, tetapi setelah mengikuti Lao Long Tou selama 3 tahun, dia menyadari bahwa ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dia ketahui. Sama seperti teknik jantung kondensasi yang diberikan kepala naga tua kepadanya, itu adalah metode budidaya abadi. Xuanzong tersenyum canggung. Saya tidak menyangka Suyuki benar-benar menjelaskannya dengan benar. Jika seseorang mengatakan sesuatu tentang spiritualitas, keabadian, DLL, Xuanzong pasti akan mencibir, tetapi ketika Hagen mengatakannya, itu membuat Xuanzong sedikit terguncang. Hagen dan Xuanzong sedang berbicara, bahkan tanpa melihat Sansong yang berlutut di tanah. Meskipun Sansong tidak terlalu buruk, sulit baginya untuk bertanggung jawab. Hagen tidak mau menerimanya, dan tanpa izin dari pemimpin lama, Hagen tidak akan mengambil murid sesuka hati. Setelah berbicara selama sekitar 10 menit, Hagen juga tahu bagaimana Xuanzong terluka. Ternyata ketika Xuanzong masih muda, dia ditampar oleh pesaing bisnis. Karena tidak ada trauma, dan dia baik-baik saja setelah pemeriksaan, jadi dia tidak peduli. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi Xuanzong untuk merasakan tubuhnya semakin lemah, dan dia sering kesulitan bernapas. Namun, Xuanzong takut keluarganya akan khawatir. Jadi dia merahasiakannya, itulah sebabnya Suyuki tidak tahu ayahnya memiliki penyakit tersembunyi. Hagen mengerti begitu dia mendengarnya, orang yang melukai Xuanzong pasti seorang pejuang yang telah mengembangkan kekuatan batin, tampaknya dia akan membunuh Xuanzong, tetapi Xuanzong kaya dan membelinya dengan berat. Emas. Tonic hanya bisa bertahan sampai sekarang. Jika dia tidak bertemu dirinya sendiri, Xuanzong tidak akan selamat sama sekali. Saya mohon Tuan Chen Hagen untuk menerima saya sebagai murid. Sansong, yang berlutut di tanah, berteriak lagi. Pada saat ini, kakinya sudah mati rasa, disertai rasa sakit, membuat Sansong sangat tidak nyaman sekarang. Hagen melirik Sansong, bangun, saya tidak akan menerima magang, tetapi jika Anda tidak mengerti sesuatu, saya bisa memberi Anda petunjuk. Hagen melihat bahwa Sansong telah berlutut begitu lama, dan dia tulus, jadi dia setuju untuk memberinya instruksi, tetapi Hagen tidak akan pernah menerima magang. Melihat Hagen mengatakan ini, Sansong sangat gembira dan mengucapkan terima kasih berulang kali, terima kasih, Tuan Chen Hagen, terima kasih, Tuan Chen Hagen. Sansong berdiri perlahan, tetapi kakinya mati rasa dan sakit, membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat situasi Sansong, Hagen mengulurkan tangannya dan menepuk kaki Sansong, rasa sakit dan mati rasa menghilang seketika, yang mengejutkan Sansong. Pak Su, masih ada orang tua di rumah. Saya akan kembali. Setelah bahan obat siap, Anda bisa memanggil saya. Hagen perlahan bangkit dan berkata. Ibu Hagen masih sendirian di rumah, yang membuatnya sangat gelisah. Tuan Chen Hagen, di mana Anda tinggal sekarang? Xuanzong bertanya. Apa yang salah dengan tinggal di komunitas Xingfuli? Hagen berkata dengan aneh. Oh, tidak apa-apa, saya hanya punya rumah yang sudah kosong dan tidak berguna, jadi saya akan memberikannya kepada Tuan Chen Hagen. Tempat itu juga sangat cocok untuk penyembuhan. Semoga bermanfaat untuk Tuan Chen Hagen. Xuanzong berkata, dan mengeluarkan kunci dari sakunya. Kalau begitu terima kasih, Tuan Su. Apa yang ingin ditolak Hagen Yuan, dia tidak menemui dokter untuk Xuanzong mendapatkan apapun,
tetapi berpikir bahwa orang tuanya tinggal di rumah bobrok itu dan bahwa dia ingin mendapatkan uang untuk membeli rumah. Dia takut itu akan memakan waktu. Sementara, jadi dia setuju. Namun ketika kunci tersebut diserahkan kepada Hagen, Hagen tercengang. Ini adalah kunci dari Villa Panlongwan. Bab 10. Distrik Villa Panlongwan adalah komunitas terbaik di Hongcheng. Seluruh komunitas dibangun di satu-satunya gunung di Hongcheng. Pemandangan di komunitas itu menyenangkan dan kualitas udaranya sangat bagus. Orang-orang yang bisa tinggal di sini kaya atau mahal, dan mereka semua adalah orang-orang kelas atas, orang-orang biasa, apalagi yang tinggal di komunitas, bahkan tidak bisa membayar biaya properti. Tuan Su, rumah ini terlalu mahal, kamu harus mengambilnya kembali. Hagen buru-buru mengembalikan kuncinya. Tuan Chen Hagen, jangan syirik. Apakah itu berarti hidupku tidak layak untuk sebuah rumah? Su Wenzong tersenyum sedikit. Ketika Su Wenzong mengatakan ini, Hagen hanya bisa menerimanya, dan Su Wenzong mengeluarkan kartu ban dan memberikannya kepada Hagen, dengan 10 juta di dalamnya. Hagen tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia hanya bisa memasukkan kartu ban ke dalam sakunya. Tepat ketika Hagen hendak pergi, ada ledakan keributan dari bawah, itu sangat keras. Hagen sedikit mengernyit. Melihat Hagen mengerutkan kening, Su Wenzong segera memanggil manajer hotel. Apa yang terjadi? Sangat berisik. Su Wenzong bertanya. Tuan Su, Tuan muda Xiao dari keluarga Xiao akan menikah hari ini, dan perjamuan pernikahan akan diadakan di aula perjamuan di lantai 2, itu sebabnya sangat bising. Menir buru-buru menjelaskan kepada Su Wenzong. Ketika Su Wenzong mendengar ini, dia menyerah. Bagaimanapun, hotelnya terbuka untuk bisnis, dan ketika orang menikah, tidak dapat dihindari untuk membuat keributan. Tuan Su, selamat tinggal. Hagen membungkukkan tangannya ke Su Wenzong dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Tepat setelah Hagen turun, dia bertemu Xiao Lei dan berjalan ke hotel dengan mempelai wanitanya Geng Shanshan di pelukannya. Setelah melihat Hagen, Xiao Lei tertegun sejenak, tetapi kemudian tertawa. Hagen, saya tidak berharap Anda datang ke pernikahan kami. Apakah Anda ingin makan dan minum? Hagen melirik Xiao Lei dengan dingin, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik ke satu sisi dan ingin pergi. Jangan pergi. Xiao Lei menghalangi jalan Hagen, dan berkata dengan nada mengejek, lihatlah mantan pacarmu, bukankah dia cantik sekarang? Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padanya? Xiao Lei sengaja membuat Hagen malu. Saudara Lei, abaikan dia, waktunya akan tiba. Geng Shanshan, yang berada di pelukan Xiao Lei, bahkan tidak melihat ke arah Hagen, katanya kepada Xiao Lei. Xiao Lei, jangan perhatikan sampah ini, kamu tidak boleh melewatkan waktu, kamu pergi ke aula, aku akan mengusir sampah ini. Jia Meili mendesak Xiao Lei, lalu menatap Hagen dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Kamu bahkan mengejar hotel, seperti katamu, bisakah putriku menyukaimu? Kencinglah dirimu sendiri, keluar dari sini. Jangan mencoba membuat masalah di sini. Kata-kata Jia Meimei pahit dan kejam, dan dapat dikatakan bahwa setiap kata menghukum. Kerabat dan teman-teman di sekitar mereka berbisik satu persatu, menyaksikan Hagen terus mencibir. Pada saat ini, Hagen seperti badut yang melompat dari balok, dan ditertawakan oleh semua orang. Suatu hari, kalian semua akan berlutut di kakiku dan memohon padaku. Hagen menekan amarah di hatinya, mendorong Xiao Lei menjauh, dan berjalan keluar. Hentikan dia. Xiao Lei mengerutkan kening. Hari ini, jika kamu ingin berpartisipasi, kamu harus berpartisipasi, dan jika kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu harus berpartisipasi. Aku akan membiarkanmu, sia-sia, lihat pacarmu menikah. Saya. Begitu Xiao Lei berbicara, orang-orang botak segera menghentikan Hagen. Mereka dipukuli di rumah Hagen, dan mereka masih memiliki keluhan di hati mereka. Sekarang mereka hanya membalas dendam pada Hagen. Melihat orang-orang berkepala botak memegangnya dengan kejam, Hagen perlahan menoleh untuk melihat Xiao Lei. Apakah Anda yakin ingin saya menghadiri pernikahan Anda? Ya, aku hanya membiarkanmu menontonnya dengan mata kepala sendiri. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak layak untuk bertarung denganku.
Xiao Lei mencibir. "Yah, jika aku hadir, pernikahanmu tidak akan diadakan." Setelah Hagen selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke ruang perjamuan pernikahan di lantai 2. "Ada lebih dari 100 meja di aula ini. Hahaha, aku ingin melihat bagaimana kamu membuat pernikahanku menjadi tidak mungkin." Xiao Lei tertawa, dia sama sekali tidak percaya dengan ancaman Hagen, tetapi untuk mencegah Hagen membuat masalah dan mengganggu yaksing semua orang, Xiao Lei menghadapi si botak. Kepala berkata, "Botak, bawa beberapa orang lagi dan ikuti Hagen itu untukku. Jika dia berani kembali, dia akan segera ditangkap untukku. Tuan Muda Xiao, jangan khawatir, masalah ini diserahkan padaku." Kepala botak itu mengangguk, dan ada beberapa sinar dingin di matanya, dia baru saja akan membalas dendam pada Hagen. Di aula pernikahan, Hagen menemukan sudut dan duduk orang-orang yang dapat menghadiri pernikahan putra keluarga Xiao kaya atau mahal. Oleh karena itu, penampilan Hagen menyebabkan banyak tamu di aula memberikan pandangan yang aneh. Pada adegan pernikahan yang begitu mewah, seorang pemuda biasa tiba-tiba muncul, yang sepertinya sedikit keluar dari waktu. Namun segera, identitas Hagen tersebar di antara banyak tamu, dan kali ini, ada lebih banyak mata pada Hagen. Kebanyakan dari mereka mengejek, dan beberapa bersimpati. Hanya saja Hagen tidak peduli dengan mata ini, duduk sendirian di sudut, memakan buah kering di atas meja, tanpa sedikit pun ekspresi di wajahnya. Kepala botak dengan selusin orang, berdiri di belakang Hagen dan menatap dari dekat. Selama Hagen berani membuat perubahan, dia akan menembak tanpa ragu-ragu. "Hei, bukankah ini Hagen? Kapan kamu keluar dari penjara?" Sebuah suara sarkastik terdengar. Hagen mendongak, dan menemukan seorang wanita mengenakan riasan tebal yang mempesona berjalan menuju Hagen, dengan seorang pria muda mengikuti wanita itu. Suara wanita itu langsung menarik perhatian para tamu di sekitarnya. Pada awalnya, mereka hanya mengira Hagen adalah mantan pacar pengantin wanita, dan mereka datang untuk melihat pacarnya untuk terakhir kalinya, tetapi mereka tidak menginginkan Hagen. Untuk masuk penjara, para tamu di sekitarnya merasa lebih untuk Hagen tertarik.